Selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini, saya akan membandingkan 4 saham telekomunikasi yang ada di Indonesia. Agar videonya tidak terlalu panjang, mari saja kita langsung mulai. Pertama, pendapatan. Ini dalam triliun rupiah ya. Kita bisa lihat pertama pendapatan yang paling tinggi ialah Telkom, kedua Indosat, ketiga XL, keempat Friend. Ini ANLZ artinya disetahunkan karena laporan keuangan yang terakhir baru sampai kuartal kedua. Kita bisa lihat di sini Telkom dari tahun ke tahun terus naik, tetapi tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan sedikit sekitar 400 miliar. Lalu kita bisa lihat Indosat tidak selalu naik, tetapi 2023 diproyeksikan akan menjadi pendapatan tertinggi mereka. Lalu XL juga tidak selalu naik, dan 2023 diproyeksikan akan menjadi pendapatan tertinggi mereka. Lalu Friend, kita bisa di sini mirip seperti Telkom ya. Tahun 2023-nya agak turun sedikit dibandingkan tahun 2022. Kesimpulannya untuk 4 saham ini kita bisa lihat trennya cukup selalu naik ya, dan 2023 menurut saya cukup baik untuk keempat saham ini. Lalu kita masuk ke laba bersih. Kita bisa di sini yang pertama ada Telkom, tidak selalu naik tetapi terus bertumbuh dari 10 tahun terakhir, dan diproyeksikan 2023 merupakan puncak tertingginya apabila disetahunkan. Lalu untuk Indosat kita bisa ada mengalami kerugian, keuntungan, rugi, untung, tidak terlalu baik sepertinya. Lalu untuk XL juga ada beberapa kerugian, tidak seperti Telkom selalu untung. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kerugian. Lalu untuk Friend kita bisa lihat, ini rugi 2022, untung lalu rugi lagi. Menurut saya Telkom di sini yang lebih baik di antara ketiga saham lainnya, tetapi ini bukan ajakan atau membeli suatu saham. Lalu kita masuk ke cash from operation, yang artinya aktivitas yang cash yang berasal dari aktivitas keuangan bersih tanpa dicampur investasi ataupun yang lain-lain. Kita bisa di sini Telkom dari 2014 sebenarnya bertumbuh, mengalami penurunan sedikit, tetapi 2023 apabila disetahunkan mengalami penurunan yang lumayan dalam. Lalu kita bisa lihat Indosat di sini cenderung naik, dan 2023 diproyeksikan akan menjadi cash from operation tertingginya. Lalu untuk XL dalam 10 tahun terakhir juga cukup baik, bahkan sudah naik 2 kali lipat sama seperti Indosat. Nah, untuk Friend sendiri mengalami kerugian dalam 5 tahun, tetapi dari 2019 sampai 2023 terus bertumbuh, dan 2023 ada kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi apabila kita lihat di laba bersihnya lagi, kembali lagi ini agak membingungkan. Mungkin ada aktivitas investasi ataupun penandaan yang lain yang membuat laba bersih perusahaan ini merugi. Nah, untuk net profit margin sendiri Telkom cenderung stabil ya, dari 10 tahun terakhir di angka 16,94% di kuartal sekarang, dan untuk Indosat juga lumayan stabil di angka 7,69% di kuartal sekarang. Untuk Friend ada kecenderungan naik
Maaf, Friend ini turun. Kita bisa lihat di sini ada minus 5,86%. Wah, ini. Lalu untuk XL kita bisa lihat di sini sebenarnya cukup cenderung stabil, tetapi di tahun 2019 dan 2021 ada minus yang lumayan. Lalu untuk ROE sendiri, Telkom cenderung turun dari tahun ke tahun dan sekarang ada di 16,31%. Nah, menurut saya ini tetap lumayan. Kriteria saya apabila ROE di atas 15% dan perusahaan itu perusahaan besar, menurut saya itu cukup baik. Untuk Indosat ada di 12%. Untuk Different ada di angka 3%, tapi trennya selalu naik. Dan untuk DXL ada di 4,45%. Earning per share, laba per saham, kita bisa lihat di sini ada di angka 203. Untuk Indosat ada di par 18, Friend ada di 1,39, XL ada di 87,23. Earning per share yang baik adalah earning per share yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Lalu ada ekuitas, kita bisa lihat di sini ekuitas dari Telkom sendiri terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dan untuk kuartal keduanya saja sudah 140. Diperkirakan apabila full year atau seluruh tahun berjalan bisa melewati 2022-nya. Lalu untuk Indosat sendiri tidak selalu naik, tetapi tahun 2023-nya dan 2022-nya naik cukup signifikan, dan apabila dalam 10 tahun terakhir sudah naik 2 kali lipat. Dan untuk XL sendiri cenderung naik dan diproyeksikan 2023 menjadi ekuitas tertingginya. Untuk Friend sendiri juga cenderung naik. Ekuitas yang baik adalah ekuitas yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, ini kita sekarang masuk ke debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Debt to equity ratio yang baik adalah di bawah 1. Kita bisa di sini Telkom ada di 0,45, Indosat ada di 1,86, Friend ada di 1,66, XL ada di 0,39, dan menurut saya yang baik di sini adalah Telkom dan XL karena masih di bawah 1. Lalu ini yang membuat saya tertarik membeli saham Telkom karena kita bisa lihat PBV-nya dalam 10 tahun terakhir hampir menyentuh titik terendahnya. Tetapi PBV 2,98 ini bukan PBV yang murah ya. Lalu kita bisa lihat Indosat, PBV-nya hampir menyamai Telkom, ada di 2,82. Ini PBV dalam 10 tahun terakhir. Lalu kita lihat Friend sekarang menyentuh di 1,20. Lalu ada di XL menyentuh 1,10-an. Di sini menurut saya Telkom yang pendapatan dan laba bersihnya paling tinggi, tetapi valuasi yang ada sekarang cukup rendah karena hampir di minus 2 standar deviasi. Nah, kita sekarang masuk PI. Untuk PI-nya sendiri, Telkom dalam 10 tahun terakhir ada di rata-ratanya sekitar 18,29. Nah, apabila PI-nya seperti ini, maka perusahaan pernah mengalami kerugian yang membuat grafiknya agak tidak jelas. PI di 18,29 ini sebenarnya bukan termasuk murah, tetapi untuk perusahaan Telkom yang menurut saya market leader yang memiliki pangsa pasar terbanyak di Indonesia, ini cukup fair. Dividen yield sendiri Telkom ada di 4,49.
Dari 10 tahun terakhir menurut saya agak cenderung stabil. Untuk Indosat sendiri ada di 2,6, XL 1,79, Friend tidak ada dividen. Di sini pemenang dividennya adalah Telkom. Nah, ini adalah besaran rupiah yang diberikan per lembarnya. Nah, saya sendiri memiliki Telkom dan sekarang lagi posisi minus 1%. Ini bukan ajakan membeli atau menjual suatu saham. Dan ini bukan ajang memamerkan, karena banyak orang di luar sana yang portofolionya lebih besar daripada saya. Ini hanya sebagai pembelajaran saja. Saya sendiri masuk di Telkom di 3.600, ini saya average, jadi harganya 3.790. Saya masuk di 25%. Apa artinya 25%? Misalkan dana kita 100 juta, maka kita masuk dulu 25 juta, karena 25% dari 100 juta adalah 25 juta. Jangan langsung all in, karena menurut saya itu sangat tidak bijak apabila kita langsung all in. Kecuali kita menemukan saham yang benar-benar murah, kita boleh. Nah, kita bisa dari chart sini, supportnya menurut saya ada di angka 3.600, dan apabila kita lihat di 3.000 juga bisa melakukan pembelian. 2.500 di titik terendah sini bisa melakukan pembelian, dan apabila di bawah 2.500 juga bisa melakukan pembelian. Karena saya membeli saham melihat dulu apakah emiten tersebut ada pangsa pasarnya, apakah menjuarai di sektornya. Lalu kita bisa jual di 4.400 atau 4.800. Saya mematok harga ini karena saya melihat PBV dan PE yang lumayan tinggi. Saya sendiri sebenarnya sudah menjual di 4.400 sedikit, dan sekarang turun lagi seharga 3.730. Sekian dan terima kasih. Apabila ada saran atau kritik, tolong tulis di komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe apabila bermanfaat. Dan sekali lagi, bukan ajakan membeli atau menjual satu saham. Terima kasih.